Whenever I feel the rain on my face or the wind as it rushes by, whenever I touch a velvet rose or walk by our lilac tree, I'm glad that I live in this beautiful world. Heavenly Father. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu dan kita akan memulai ibadah kita dan kita bernyanyi indahnya saat yang teduh. Tuhan, buat pagi hari ini Tuhan telah mengumpulkan kami untuk memuji dan membanggakan nama Tuhan. Semoga Tuhan, biarlah Tuhan yang memimpin kami di ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri dan kita bernyanyi, mari kita bersukaria. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Kita akan mendengarkan hukum Taurat yang pertama beserta artinya. Kita bersama-sama mengucapkannya. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu. Seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain. kecuali aku.
Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikian hukum Tuhan, kita meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah. Amin. Kita akan berdoa meminta pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan epistel kita hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 14 ayat 6. Amang akan bacakan bagi kita semua. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Tolong baca sekali lagi Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan. Serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita akan mengakui pengakuan firman Rasul kita, adik. Maka abang minta kita bangkit berdiri dan kita bernyanyi Jalan Serta Yesus. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging,
dan kehidupan yang kekal. Amin. Hai adik-adik, shalom. Ketemu lagi kita minggu ini adik-adik. Kakak harap kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh sukacita, walaupun kita tetap di rumah ya adik-adik. Kakak guru sekolah minggu, abang guru sekolah minggu, juga kakak radio mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di rumah. Tetap semangat adik-adik walaupun kita beribadah di rumah. Pengumuman yang pertama, selamat ulang tahun buat adik-adik yang merayakan ulang tahun pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati dengan penuh kelimpahan. Yang kedua, adik-adik, kalau ingin keluar dalam keadaan seperti ini, kakak berpesan, abang berpesan, dan abang pendeta juga berpesan, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa pakai masker, dan selalu menjaga kebersihan. Makan sayur ya adik-adik supaya badan kita tetap sehat. Oh iya, susunya tetap diminum, jangan sampai lupa. Vitamin kalau orang tua kasih juga harus dimakan, ya, supaya kita tetap sehat dan semangat. Ingat, anak Tuhan adalah anak yang sehat selain dia anak manis. Yang berikutnya, adik-adik, tugas minggu ini ada di cerita khotbah. Jangan lupa untuk mendengarkan ya adik-adik supaya tidak ketinggalan. Aduh, apa sih ya tugas minggu ini? Aku lupa. Jadi begitu kan adik-adik? Makanya selama kita beribadah dari awal sampai akhir, sampai selesai untuk Tuhan. Ya adik-adik. Oh ya, yang terakhir, ini yang paling penting. Setiap kita beribadah, kan kita mengumpulkan persembahan. Jangan lupa untuk diberikan kepada si tuawik masing-masing supaya kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Oke adik-adik, demikian pengumuman hari ini. Jangan lupa ya, tetap semangat dan jaga kebersihan. Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi Hanya Satu Jalan ke Surga. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tetap boleh memuji nama Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kau berkati Tuhan anak-anakmu sekolah minggu, walaupun Tuhan di dalam rumah masing-masing, kami percaya Roh Kudus-Mu memberkati, menyertai kami selalu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita untuk minggu diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-35. Yohanes pasal 6 ayat 28 sampai 35. Beginilah firman Tuhan. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat
supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang Engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan. Kami tetap Engkau izinkan mendengarkan berita sukacita firman Tuhan. Bapa, berkati anak-anak-Mu supaya kami boleh mengikuti Engkau, percaya kepadamu. Dan juga kepada guru sekolah minggu, Tuhan juga memberkati di dalam menjelaskan firman Tuhan, sehingga boleh anak-anak-Mu menjadi semakin teguh, semakin percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus-Mu yang memberkati, menyempurnakan seluruh acara kami. Dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kak Esra. Adik-adik, sekarang kakak mau coba ngajak adik-adik belajar firman Tuhan yang telah dibacakan oleh Amal Pendeta tadi. Kakak mulai ya. Adik-adik, lihat. Kakak bawa tas. Di dalam tas ini ada banyak benda loh. Coba kakak mau tanya, kalau kakak ngeluarin jam, apa yang kalian pikirkan? Apa yang kamu ingat? Waktu. Pinter. Kalau kakak ngeluarin air, apa yang kamu pikirkan? Nah, haus. Dan juga dahaga kita bisa hilang ya. Pintar. Lagi ya. Selanjutnya, kalau kakak ngeluarin salib, apa yang kamu pikirkan? Banyak ya, bisa gereja, bisa tentang kematian Tuhan Yesus. Kita pasang dulu ya di sini biar bagus. Oke, terakhir. Ini yang paling penting. Kakak bawa sesuatu. Kalau kakak pegang roti, apa yang kalian pikirkan? Lapar. Sama. Terus apa lagi? Kalau makan roti bisa bikin apa? Kenyang. Pintar. Adik-adik, kakak bawa roti ini tanpa bukan berarti nggak ada apa-apa loh. Kakak bawa roti ini sesuai dengan firman Tuhan, yaitu tentang Yesus roti kehidupan. Kakak lari dulu ya. Kenapa kakak bilang Yesus roti kehidupan? Karena roti itu kan bikin apalah? Kenyang. Kedua, roti itu bisa bikin kita sehat. Ya enggak? Tuh. Ada satu roti yang bisa bikin kita itu kenyang, sehat selamanya. Kalau roti yang ini nih, yang kakak beli di Indomaret, ini kan kenyangnya hanya sesaat, hanya beberapa waktu. Tapi roti kehidupan itu kenyangnya itu bisa lama sekali. Roti kehidupan itu bisa bikin kita sehat. Ada yang tahu gak apa roti kehidupan? Tadi kakak udah sebutin loh. Siapa yang tahu? Coba. Ya, betul. Roti kehidupan itu adalah Tuhan
Yesus. Bukan berarti Tuhan Yesus itu bentuknya seperti roti ya adik-adik. Bukan. No. Big no. Salah besar. Tapi yang kakak maksud, kehadiran Tuhan Yesus di dalam hidup kita itu seperti roti. Tapi roti yang tidak ada habisnya. Roti yang bisa bikin kita kenyang selama-lamanya. Bukan roti ini. Ini memang mengenyangkan, tapi kan tidak selama-lamanya. Kalau roti Tuhan Yesus, ia bisa mengenyangkan kita selama-lamanya. Sama seperti yang tadi Amang Pendeta katakan di ayat 35. Coba kita buka Yohanes 6 ayat 35. Di Yohanes 6 ayat 35 kita bisa mengerti bahwa Tuhan Yesus adalah roti kehidupan. Dia adalah roti, ia adalah air. Barang siapa yang bergantung kepada Tuhan, ia tidak akan lapar, melainkan dia akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Dia akan bahagia adik-adik. Bagaimana ya caranya Kak supaya kita bisa memperoleh roti kehidupan itu? Caranya dengan melakukan perintah Tuhan Yesus, dengan melaksanakan apa yang Tuhan Yesus inginkan, dengan melaksanakan kebaikan yang bisa kita lakukan. Contohnya, ada 2 orang. Sebut saja, ini si Billy, ini siapa ya? Cherry. Si Billy ini anaknya nakal adik-adik. Si Cherry ini anaknya baik. Dengerin cerita kakak ya, nanti kakak tanya. Si Billy ini anaknya nakal. Ketika bangun pagi, dia tidak langsung berdoa. Dia langsung cari handphonenya. Kalau Cherry ketika bangun pagi, dia langsung berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, itu contoh perilaku baik yang si Cherry lakukan dan perilaku nakal yang si Billy lakukan. Nah, yang kedua, ketika si Billy diminta belajar sama mamanya, si Billy malah marah-marah. Mama, sekarang kan lagi corona, kita kan gak sekolah, ngapain aku harus belajar? Ini kan waktu aku untuk main-main dong, liburan dong. Salah gak adik-adik? Salah besar. Tapi ketika si Cherry disuruh, Cherry, kamu harus belajar. Walaupun kamu ada di rumah aja, kamu harus tetap belajar. Dan si Cherry menurut dan ia belajar dengan rajin. Nah, hasilnya apa adik-adik? Ketika si Billy dan si Cherry naik kelas, kalian tahu apa? Si Billy nilainya anjlok, nilainya jelek. Sedangkan si Cherry, dia mendapatkan peringkat yang pertama. Tahu nggak apa kuncinya? Kenapa si Cherry bisa dapat peringkat pertama? Karena si Cherry mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Karena si Cherry menganggap kalau Tuhan itu adalah roti kehidupan. Jadi kalau si Cherry tetap mengerti, kalau si Cherry tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah dia, Tuhan Yesus itu adalah kekasih hati dia, Tuhan Yesus adalah roti bagi jiwanya, Tuhan Yesus adalah segala-galanya yang dapat membuat dia bahagia, yang dapat membuat dia kenyang, bisa bikin dia sehat. Tuhan akan selalu sayang dan Tuhan akan memelihara. Tapi bukan berarti si Billy yang nakal ini tidak disayang ya adik-adik. Tuhan sayang juga kepada semua anak. Tetapi kalau kita mau dekat terus sama Tuhan, kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Oke adik-adik? Siapa di sini yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah roti kehidupan? Angkat tangan. Kakak juga percaya Tuhan Yesus adalah roti kehidupan. Tuhan Yesus yang akan memberikan kekenyangan bagi jiwa kakak. Tuhan Yesus yang akan memberikan kebahagiaan bagi jiwa kakak. Coba, kalau misalkan kita nggak makan, kita nggak kenyang, apa yang kita rasakan? Gelisah, sedih, ya kan? Tapi kalau kita kenyang, kita bahagia, kita mengandalkan Yesus dalam hidup kita, kita akan selalu bersyukur. Kita akan mendapatkan kebahagiaan sejati dalam hidup kita. Jadi adik-adik, ayo
kita lakukan kebaikan. Kita terima Tuhan Yesus sebagai roti kehidupan kita. Oke adik-adik, itu dulu ya firman untuk hari ini. Yang kita dapat yaitu kita harus belajar mengerti bahwa Tuhan Yesus itu baik sama kita adik-adik. Tuhan itu seperti roti, seperti bisa dibilang seperti nasi. Kalau nggak ada roti atau nasi, kita bisa hidup nggak? Tidak adik-adik, yang ada kita lemes, yang ada kita lapar, yang ada kita tidak sehat. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan Yesus, kita percaya Tuhan Yesus itu mengenyangkan kita, Tuhan Yesus adalah roti kita. Tuhan Yesus itu seperti roti, kehadirannya yang dapat membuat tubuh kita sehat, yang dapat mengenyangkan kita akan selalu diberkati. Oke lah adik-adik, itu dulu ya firman Tuhan untuk hari ini. Sampai jumpa, shalom. Kita akan mengumpulkan persembahan adik-adik. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita bernyanyi, Aku Bawa dan Berikan. Mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami, guru-guru sekolah minggu beserta pendeta dan perhalado mengucapkan selamat